Ini adalah kisah tentang Injil-Injil yang tidak dikenal, yang dikenal sebagai Injil apokrif, dan bagaimana mereka memberikan pandangan yang berbeda tentang ajaran Yesus Kristus dibandingkan dengan apa yang kita ketahui dari Injil-Injil kanonik. Penemuan dan studi tentang Injil apokrif mengungkapkan keragaman pemikiran dalam komunitas Kristen awal, serta membantu kita memahami proses kompleks di balik pemilihan teks-teks sakral. Meskipun tidak diakui dalam kanon Alkitab, teks-teks ini memberikan wawasan berharga tentang keyakinan dan praktik Kristen di masa awal. Mari kita menyelami lebih dalam dan mengeksplorasi bagaimana Injil apokrif dan kanonik membentuk pemahaman kita tentang Yesus, ajaran-ajarannya, dan perkembangan kekristenan pada saat itu. Dengan memahami perbedaan dan konteks masing-masing, kita dapat menghargai kekayaan warisan spiritual yang telah membentuk sejarah agama ini. Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, Injil Thomas. Injil Thomas adalah salah satu teks apokrif Kristen yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Injil ini ditemukan pada tahun 1945 di Nag Hammadi, Mesir, sebagai bagian dari koleksi naskah kuno yang dikenal sebagai naskah Nag Hammadi. Injil Thomas diklaim ditulis oleh Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus, yang juga dikenal sebagai Thomas Didimus atau Thomas si Kembar. Namun, seperti banyak teks apokrif lainnya, atribusi ini mungkin tidak benar dan dilakukan untuk memberikan otoritas pada teks tersebut. Injil ini kemungkinan ditulis pada pertengahan hingga akhir abad ke-2 Masehi. Meskipun beberapa sarjana berpendapat bahwa beberapa bagian dari Injil Thomas bisa jadi lebih tua. Berbeda dengan Injil-Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang berbentuk naratif dan menceritakan kehidupan serta ajaran Yesus, Injil Thomas terdiri dari kumpulan perkataan Yesus yang disusun dalam bentuk pernyataan, tanpa narasi atau konteks cerita. Setiap logion atau perkataan biasanya diawali dengan frasa Yesus berkata. Tidak ada kronologi atau narasi peristiwa dalam Injil Thomas. Sebaliknya, Injil ini berfokus pada ajaran Yesus yang berupa kata-kata hikmat dan pernyataan teologis. Injil Thomas tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, penyaliban, atau kebangkitan Yesus, tetapi lebih berfokus pada ajaran-ajaran kebijaksanaan yang disampaikan oleh Yesus. Injil ini pun tidak dianggap kanonik oleh gereja-gereja, baik gereja Katolik, Ortodoks Timur, maupun banyak denominasi Protestan. Yang kedua, Injil Maria Magdalena. Injil Maria Magdalena adalah salah satu teks apokrif Kristen yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Injil ini dianggap sebagai teks gnostik dan hanya dikenal dari beberapa fragmen yang ditemukan dalam bahasa Koptik dan Yunani. Teks ini memberikan perspektif unik tentang Maria Magdalena, yang dalam teks ini digambarkan sebagai salah satu murid terdekat Yesus dan sebagai penerima wahyu khusus yang tidak diketahui oleh murid-murid lainnya. Injil ini terutama dikenal dari dua manuskrip Koptik yang berasal dari abad ke-5 dan sebuah fragmen Yunani dari abad ke-3. Teks ini tidak terlalu panjang dan hanya sebagian dari isinya yang masih ada. Banyak halaman yang hilang sehingga kita hanya memiliki bagian dari isi keseluruhan. Dalam Injil ini, Maria Magdalena digambarkan sebagai tokoh penting yang menerima wahyu dan ajaran langsung dari Yesus. Dia digambarkan sebagai murid yang memiliki pemahaman spiritual yang mendalam. Maria dipresentasikan sebagai pemimpin di antara para murid setelah kebangkitan Yesus. Berbeda dengan gambaran tradisional Maria Magdalena sebagai wanita berdosa yang bertobat, Injil ini menggambarkannya sebagai seorang tokoh yang dihormati dan seorang pemimpin spiritual yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Yesus. Berikutnya, Injil Yudas. Injil Yudas adalah salah satu teks apokrif Kristen yang ditemukan di Mesir pada tahun 1970-an.
tetapi baru diterbitkan secara luas pada tahun 2006 setelah proses pemulihan dan penerjemahan yang panjang. Injil ini merupakan salah satu dari banyak teks yang dikaitkan dengan gerakan Gnostik dan menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang peran Yudas Iskariot dalam kisah Yesus. Injil Yudas ditulis dalam bahasa Koptik dan kemungkinan berasal dari abad kedua Masehi. Dalam Injil ini, Yudas Iskariot digambarkan bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai murid terdekat yang memahami ajaran rahasia Yesus. Injil ini menyoroti bahwa Yudas, atas permintaan Yesus sendiri, mengkhianati Yesus untuk memenuhi rencana ilahi. Dengan kata lain, pengkhianatan Yudas bukanlah tindakan pengkhianatan, tetapi sebuah misi yang dipercayakan oleh Yesus. Injil Yudas memiliki banyak elemen Gnostik, termasuk ajaran tentang alam semesta yang terdiri dari berbagai tingkatan makhluk ilahi, penekanan pada pengetahuan rahasia atau gnosis sebagai jalan menuju keselamatan, dan pandangan negatif tentang dunia materi. Yesus dalam Injil ini sering digambarkan sebagai sosok yang memberikan pengetahuan rahasia kepada Yudas, yang dianggap sebagai satu-satunya murid yang cukup tercerahkan untuk memahami pesan Yesus. Dengan menyajikan Yudas sebagai sosok yang diistimewakan oleh Yesus dan satu-satunya yang memahami ajaran sejatinya. Injil ini secara langsung bertentangan dengan narasi yang diterima oleh gereja-gereja Kristen arus utama. Injil ini menantang pandangan tradisional tentang pengkhianatan Yudas, dan dengan cara itu juga menantang konsep-konsep teologis mendasar tentang dosa, pengampunan, dan kehendak bebas. Berikutnya Injil Filipus. Injil Filipus adalah salah satu teks apokrif Kristen yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945 bersama dengan berbagai naskah Gnostik lainnya. Injil ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab dan merupakan teks yang dianggap memiliki pengaruh kuat dari ajaran Gnostik. Injil Filipus tidak berbentuk naratif seperti Injil-Injil kanonik, tetapi lebih merupakan kumpulan ucapan, komentar teologis, dan refleksi mengenai ajaran Yesus. Injil Filipus tidak memiliki struktur naratif yang koheren atau linear seperti Injil-Injil kanonik. Salah satu aspek yang paling terkenal dari Injil Filipus adalah penyebutan tentang hubungan khusus antara Yesus dan Maria Magdalena. Teks ini menggambarkan Maria Magdalena sebagai pendamping Yesus. Beberapa interpretasi menganggap ini sebagai indikasi kedekatan spiritual atau bahkan hubungan khusus yang melampaui hubungan murid-guru biasa.